Oke geng, so inilah dia X5 Dream 110 mesin carburetor saya punya. Oke, so saya terpaksa di sini sebab dekat sana tutup, jadi itulah mau tidak mau terpaksa di sini saya lah. Oke, sedikit lah, tidak akan panas kan. Kita di bawah pokok. So inilah dia X5 Dream 110 mesin carburetor saya. Oke, so sekarang ini kita akan cek ke pasal standard saja. Oke, bukan pasal modi itu semua tidak. So saya akan bagi tahu lah. Oke, pengalaman saya selama 3-4 tahun menggunakan moto, apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka pasal ini moto. Oke, so first kali apa yang saya suka pasal ini moto dia punya maintenance murah. Oke, so selama saya menggunakan motor ini 3 tahun, benda yang paling umum saya tukar hanyalah minyak hitam sahaja. Oke, ini motor dia pakai oil filter, jadi itulah kamu punya Cosmo service tuh pakai minyak apa sih lah, tukar minyak hitam saja. So itu sajalah. Oke, lain-lain benda yang kamu perlu fokus masa pakai ini motor macam spark plug, lepas itu air filter, and then dia punya fuel filter. Ada dekat sini fuel filter dia, dekat bawah cover nih. Oke, tapi benda paling umum yang saya tukar selama ini setiap kali servis memang minyak hitam saja. Itu macam kalau macam spark plug, air filter itu kamu tunggu dalam 10.000 lebih km itu saya lah baru tukar. Oke, tapi dia ikut orang lah. Kalau macam orang biasa ada yang tukar sampai 5.000, 3.000. Macam saya 1.000 lebih gitu saya akan tukar sudah. Sebab kenapa? Sebab saya ini jenis yang suka lenjan moto. Oke, jadi itulah saya tukar 1.000 lebih gitu saya tukar sudah, sebab mau memanjangkan jangka hayat engine saya lah. Oke, sebab saya jenis yang bawa moto kasar sedikit, ganas sedikit, jadi itulah saya tukar dia punya make engine awal lah. Oke, so itu yang pertama. Yang kedua seterusnya apa yang saya suka pasal ini moto, dia ringan lah. Oke, so kenapa saya cakap dia ringan? Sebab bila kamu bawa aja, kamu naik begini. Oke, bila kamu naik macam nih, bising pula exhaust dia nih. Oh, exhaust open ah. Oke, so bila kamu naik macam nih, kamu akan terasa ringan lah. Bagi orang yang biasa bawa motor berat, kau lagi bising, apalah. Ada-ada saja. Begini nih kalau di sini jalan geng. So kalau kamu biasa bawa motor yang berat, bila kamu pakai motor yang ringan, kamu akan terimpress lah. Oke, sebab kenapa? Sebab dulu saya pernah guna Wave 125X. So memang berat sedikit lah itu Wave 125X daripada ini. Tapi biasanya motor ini makin besar sisi makin berat lah. Oke, ikut pengalaman saya. So itulah, mengenangkan dia hanya berkapasiti 110 cc saja, jadi saya rasa ringan lah ini motor. Ramai orang cakap tidak bagus motor ringan. Ada setting di YouTube orang buat video X5 ringan tidak bagus sebab mudah terleka, ada bilang. Ada betulnya dan ada juga tidak betulnya. Oke, bagi saya lebih banyak benda positif motor ringan, sebab pas sekali dia ringan, saya rasa lebih confident masa bawa, lagi-lagi masa dalam jam apa semua saya lebih confident lah. Oke, tapi confident itu yang penting bila bawa motor, sebab bila kita tidak confident bawa motor, memang biasanya akan terjadi benda-benda yang adalah berisiko untuk terjadi benda-benda yang tidak diingini. Oke, so itulah. Yang kedua dia ringan. Oke, selepas itu apa yang saya suka pasal ini motor, sekejap lagi saya turun dulu. Minyak jimat. Oke, ini motor minyak dia sangat jimat. Kalau kamu standard, kamu isi full tank, ini motor dia boleh pergi dalam 110-120 km begitulah. Oke, boleh pergi macam tu. Ini ikut pengalaman saya lah. Untuk motor ini dia lebih sesuai pakai RON 95, RON 97. Dia punya power kamu akan rasa sedikit, tapi kuat makan minyak. Oke, ini saya pengalaman lah. Jadi better bagi saya yang terbaik untuk motor ini adalah RON 95. Oke, selepas ini motor dia tahan lasak. Oke, kenapa dia tahan lasak? Sebab saya impress juga sebenarnya sedikit sama dia punya engine ya. Selama ini saya lenjan, memang saya sudah pernah try lah lenjan nih motor yang sengaja mau kasih pecah engine. Oke, saya pakai minyak engine nipis. Hari itu saya ada buat eksperimen, saya pakai minyak engine yang nipis 1030 saja. Selepas itu saya try, kau lagi limpas dulu kau. Oke, saya pakai minyak engine yang 1030 punya. Selepas itu saya full throttle, paksa dia naik manis, tidak terjadi overheating. Oke, ini motor tidak mati pun, tidak masalah apa, masih steady juga. Jadi itu benda mengimpress saya juga lah. Oke, sebagai seorang pengguna, sebab saya ada juga tanya-tanya kawan-kawan kan yang pakai motor legenda apa semua, kurang selalu banyak case sudah lah macam motor legenda lah selalu saya dengar. Naik manis selalu overheat terus mati, tidak boleh hidup. Tapi ini hari itu saya sudah tes, saya pakai minyak, kamu bayangkan saya pakai minyak engine yang nipis saja. Lepas tu saya paksa dia naik manis, full throttle habis. Oke, dan tidak terjadi overheating yang sampai buat nih motor mati lah. Oke, so di situ kita tahulah quality dah. Oke, quality engine dia ini memang terbaik. Tapi Honda memang dari dulu tahu pun siapa yang mengguna Honda memang terbaik dia punya engine. Oke, selepas itu apa yang saya suka pasal ini motor, dia senang untuk di setting. Oke, tapi dia tidak banyak lah. Kenapa dia senang? Sebab dia masih menggunakan carburetor. Oke, untuk X5 model 110 cc yang V2 dan ke atas semua sudah menggunakan fuel injection. Jadi
itulah bila sudah full injection ini menggunakan sistem komputer sudahlah mau setting. Jadi itulah leceh sedikit lah, mau tidak mau naik dyno juga. Kalau ini boleh setting sendiri saja. Oke. So yang terakhir sekali benda yang saya suka dan saya rasa ramai juga orang suka di moto, dia tidak signal capang. Oke, signal dia semua satu kali sama lampu brake. Jadi kira nice lah kan, tidak signal capang. Sebab signal capang nih ramai orang suka. Setting orang Malaysia nih ada signal capang aja. Lagi-lagi kalau yang suka cantik motor, confirm dia buka punya, confirm. Belum pernah lagi saya jumpa orang yang suka cantik motor dia kasih panjang lagi signal capang dia. Dan benar gila lagi yang belum pernah saya jumpa orang macam motor yang tidak signal capang dia kasih masuk signal capang. Saya tidak tahu, belum pernah lagi saya jumpa. Kalau ada kamu boleh komen di bawah siapa dia. Jadi itulah banyak pengguna X5 Dream 110 version full injection yang convert dong punya motor full injection pergi rupa dia macam ni lah. Oke, yang macam carburetor punya version ni meter pakai ini, signal capang buang, lepas tu pakai lampu ni. Banyak sebenarnya kalau kamu tengok yang Thailand punya kan. Saya sendiri ada kawan dari Thailand dulu masa satu tempat kerja, dia cerita lah ni motor lu di Thailand bukan main hot lagi, antara kira macam Waisuku dekat Malaysia lah, ni motor dekat Thailand. Oke, memang macam-macam lah dorang buat, cantik-cantik juga motor dorang, tapi lebih kepada drag lah, bukan kepada ride yang macam lain kona. Oke, itulah ramai orang suruh saya buat apa, buatlah macam motor Thailand, buatlah macam motor Thailand. Oke geng, macam nih ada hati juga saya membuat, tapi itulah ada dua benda yang saya suka dan saya tiada. First kali saya tidak ada duit. Kedua saya tidak suka Thailand punya Thailand punya style yang pakai rim jari-jari lepas setir kecil itu kan. Saya tidak suka, sebab saya jenis yang suka ride yang ala-ala lain corner skate. Oke, saya bukan jenis yang suka highway main drag main top speed top nih. Oke, saya bukan jenis begitu. Oke, sudah panjang bercakap. So sekarang nih kita beralih pula kepada apa yang saya tidak suka pasal ini motor. Oke, so first kali apa yang saya tidak suka pasal ini motor yang banyak komplain lah. Oke, ini motor tiada power. Oke, tapi itulah logik juga lah dengan sisi yang dibekalkan kepada ini motor hanya 110 cc saja. Oke, so dia memang tidak power. Kamu buatlah macam mana pun, kamu tukar exhaust kah, kamu tukar filter kah, selagi kamu tidak kacau blok dia semua, memang ini motor tidak power. Serius, saya sudah buat macam-macam, tukar exhaust, tukar filter, dia hanya boleh rasa ringan sedikit saja. Oke, sedikit saja, tapi tetap juga tidak power bila lama-lama kamu pakai. Itulah sebab dia yang pertama karena apa yang saya tidak suka pasal motor ini. Oke, yang kedua pula apa yang saya suka pasal ini motor, dia punya tempat letak barang adalah terhad. Oke, wah saya buka seat kasih tunjuk kamu. Nampak? Kau lagi limpas. Oke. So tempat letak barang dia kamu tengok, kalau main kecil lagi nih, boleh muatan lu saja satu set. Itulah macam spana, test pen, kamu di sini sajalah. Oke. Dulu saya ini sebenarnya pengguna Web Studio 5X. Jadi Web Studio 5X itu dekat sini dia tuh tempat barang dia ada besar lagi, boleh muat telepon, bag, macam-macam dekat sini dia. Tapi bila saya beralih kepada X5 nih, benda yang saya kecewa itulah tempat barang dia terhad. So menekan ini kecil, saya terpaksa 100% bergantung kepada bakul. Jadi itulah leceh juga lah bila time hujan begitu kan. Mau tidak mau terpaksa berhenti, lepas tu berhentilah sebab telepon semua kan, takut kena hujan. Kalau Wave Studio 5X dulu berhenti sekejap, letak barang sini boleh sambung ride. Kalau ini susah. So itulah dia benda kedua apa yang saya tidak suka pasal ni X5 Dream 110. Ya, cocok balik kunci di sini. Oke, so now yang ketiga apa yang saya tidak suka pasal motor ni, yang memang gerigitan juga lah, aksesoris dia susah betul mau cari, serius susah. Kalau kamu dekat bagian keningau nih, orang yang pakai ini motor dan suka cantik motor, kamu cari dekat keningau nih, paham lah itu kan, memang tiada. Adapun benda yang paling saya berjaya jumpa di keningau ini saya setakat nih. Ini dia punya cover lens lampu depan kiri kanan nih, ini sejang saya jumpa. Mau cakap cover exhaust kah, cover set ini kah, memang tiada jual di keningau, susah. Terpaksa mau tidak mau order daripada Shopee juga. Tapi di Shopee pun dia punya part pun aduh susah lagi yang mau cari. Sebab ini pun tiada saya cari, ini pun tiada yang original. Memang seat dia pun tiada yang original, memang susah lagi. Tapi itulah saya paham juga, sebab dulu sebenarnya motor ini masa baru launch di Malaysia, dia bukan dapat sambutan yang meriah tau, dia dapat makian yang meriah. Oke, kalau kamu tengok dia punya komen-komen dulu semua, memang habis lah orang maki, cakap X5 model lama lagi cantik, X5 model lama lagi cantik, ini X5 baru buruk. Ramailah juga orang komplain macam tuh. So itulah mungkin antara sebab dia kurang sambutan, jadi tidak ramai supplier mau bawa masuk dia punya aksesori lah. Oke, untuk bawa masuk ke Malaysia nih. Tapi kalau kamu pergi Thailand memang terbaik. Oke, karena part dia memang bertimbun. Saya pun selama ini
kode aksesori dia semua daripada Thailand saya. Sebab sana memang bertimun 4 dia. Sebab ini kan motor Meta di Thailand. Saya tidak tahu sekarang Meta dia sama di Thailand, tapi saya punya kawan Thailand dulu cakap ini motor memang apalah meletup lah di Thailand. Oke, seterusnya apa yang saya tidak suka pasal X5. Saya tidak tahu, ini sebenarnya subjektif, dia ikut orang. Ada orang boleh terima, ada orang tidak boleh terima. Macam saya kan, pendapat jujur saya, kalau boleh pasanglah disc brake di depan nih. Ini sudah berevolusi ke 110 betul lah 110 cc masih lagi pakai brake drum. Come on Honda, come on, pasanglah brake disc. Dan baru-baru ini saya tengok news karena launch lagi X5 Dream 110 version 2021 dan kecewa saya, masih lagi dong menggunakan brake drum. Come on lah Honda, mau cakap murah sangat pun dong jual enggak juga, mau 5.000 juga. Itu Webster Max dulu beli baru 5.000 ada sudah disc brake. Oke, ini Honda X5 tidak disc brake, dia hanya pakai brake drum depan belakang. Sebagai saya pengguna, saya jujur, ini motor mau turun bukit saya memang tidak confident. Oke, turun bukit saya memang tidak confident, pakailah brake apapun. Asal dia drum mau turun bukit saya kurang confident. Mau tidak mau mesti pakai disc brake juga, dan mau upgrade disc brake juga lah. Oke, itulah benda, tapi itulah ikut orang lah. Kalau macam saya, untuk harga yang sebegini yang dia jual, kalau boleh sebenarnya saya rasa boleh sebenarnya pasang disc brake nih. Tapi kita tahu lah dorang pihak Honda kan, mau juga pasang brake drum dua-dua. Saya harap X5 di masa akan datang tahun 2022 kah, dan di masa akan datang pasanglah disc brake. Saya rasa, saya yakin kalau X5 kena pasang disc brake sudah untuk model baru, mungkin sambutan dia akan lebih meriah lah, dan mungkin akan dapat benda yang positif. Tapi itulah, desain ini kalau boleh tukar lah ya Honda. Saya tengok sekarang version sampai V1, V2, V4 mau V5 sudah version 110cc X5 nih masih lagi pakai desain yang begini, yang dia punya reka bentuk badan begini. Tukarlah ya Honda. Kalau kamu tidak mau mendapat makian. Oke, saya sebenarnya suka juga nih desain, saya tidak jauh komplain banyak sangat, tapi itulah kasihan saya tengok ini motor banyak orang maki-maki di Facebook selalu. Oke geng, so selepas tuh kita beralih kepada benda yang sedikit annoying lah. Oke, pasal ini motor benda yang annoying. Oke, so first sekali apa yang annoying pasal ini motor, dia susah mau kasih free gear. Oke, dia selalu sangkut-sangkut, dia tidak sentiasa tapi selalu. Oke, dia selalu sangkut-sangkut asal kita mau kasih free gear. Oke, macam contoh saya kasih tunjuk. Macam contoh masa kita naik tuh kan, masa kita turun macam nih. Oke, saya start engine lah. Oke, saya start engine. Alright, so sekarang saya contoh lah, saya masuk G1, saya masuk G2, saya masuk G3. Oke, saya jalan. Lepas tuh kalau mau kasih free gear, nampak. Oke, dia tidak selalu lah, tapi dia tidak sentiasa lah, tapi selalu lah. Macam kamu kasih free gear kan, nampak. Dia susah. Jadi cara mau fix dia terpaksa maju sedikit, baru dia beli free gear macam tuh. Itulah. Ini benda sebenarnya subjektif lah, biasa lah juga kan. Dia punya gearbox tuh mungkin yang biasa dia pakai, dan biasa lah motor murah kan. Tapi itulah, kalau boleh upgrade lah sedikit Honda. Benda macam ini sebenarnya annoying juga tahu. Lagi-lagi kalau mau cepat. Oke, dulu saya pakai Webster 5X. So far dia punya gear belum pernah lagi belum pernah lagi susah mau free. Dia sentiasa senang mau kasih free. Cuma sejak pakai X5 nih, terpaksa mau kasih free itu susah sedikit lah. Oke, so itu benda yang pertama. Dan benda yang last nih, benda last nih ramai orang tidak tahu, dan saya pun tidak tahu lah saya yang mengalami benda ini ataupun orang lain pun mengalami benda yang sama juga. Oke, saya on balik engine. Betul kenapa saya kasih mati tadi. Oke, sekarang saya on balik. Oke, kalau macam contoh lah kan, kamu masuk gear. Contoh saya masuk gear 1. Bila saya maju, bila saya maju, and then bila saya mau gustan, kamu tinggal saya gustan. Biar dia tidak tersangkut. Oke geng, so sebenarnya benda ini kerap terjadi juga tahu, tapi sekarang nih dia tidak mau terjadi. Mentang-mentang saya mau buat video baru dia tidak mau terjadi begitu. Tapi selalu masa kamu sedang masuk gear kan, contohlah kamu masuk gear sekarang, bila kamu mau reverse macam ini, masa sedang berada dalam keadaan dia masuk, kadang selalu dia tersangkut tuh, pandai tersangkut yang prak dia bilang. Terus kamu tidak beli tidak beli gustan lah, dia tersangkut lah, yang tersangkut. Selepas itu cara mau fix dia, terpaksa kamu maju dalam 1, 2, 3 meter begitu. Lepas itu kasih free, baru dia oke. Begitulah selalu. Tapi sekarang dia tidak mau jadi begitu. Kurang ajar betul dia nih. Masa saya mau record video dia tidak mau pula. Jadi tai betul.
Coba kita try lagi. Oke, Gustan. Dia tidak mau jadi lagi. Kurang ajar yang motor. Oh, dapat lagi. Tapi itulah, sebenarnya saya tidak tahu bagi pengguna X5 Dream 110 mesin carburetor. Coba kamu komen di bawah. Kamu ada alami benda yang sama kan macam saya alami ini. Masa sedang masuk gear, kita mau reverse macam nih, tiba-tiba tersangkut, terus tidak boleh jalan. Terpaksa kita race maju lagi, baru kasih free gear, baru kita boleh Gustan balik. Dan bendanya annoying lah selalu. Jadi mau tidak mau selalu kan, asal saya reverse macam nih, saya mesti kasih free gear tau. Saya ada seram sedikit mau kasih PG 1, sebab selalu memang akan tersangkut, lepas itu berbunyi. Itulah. Tapi sekarang tidak mau, kurang ajar betul. Tapi itulah, kamu paham, saya harap kamu paham apa yang saya coba cakap ini. So itulah apa benda yang saya suka dan apa benda yang saya tidak suka pasal X5 Dream 110. Saya harap ini video dapat membantu kepada pengguna-pengguna yang mau beli Nimoto. Walaupun mungkin Nimoto memang sudah tidak dikeluarkan lagi. Macam mana tahu ada orang mau beli second hand kah, lepas itu dia mau tahu pasal motor bagus ke tidak. So motor ini sebenarnya bagus bagi saya. So motor ini bagi saya lah kan, bagi saya motor ini dia sesuai untuk orang yang mau guna pergi masjid, mau guna dekat jalan kampung-kampung, lepas itu mau guna untuk service food panda, grab food. Ini motor sangat sesuai untuk kamu sebab minyak dia jimat, selepas itu maintenance dia murah, selepas itu harga dia pun boleh lah kan, budget juga. Tapi itulah, sekarang ini setting ramai seorang berpindah kepada SYM sebab harga dia lagi rendah, tapi spek yang ditawarkan boleh-boleh lah. Oke. Tapi itulah, ikut ikut pilihan masing-masing. Oke. Saya bukan bapak kamu, saya bukan mama kamu, pandai-pandailah kamu. Jadi ini video pun sudah kepanjangan, jadi kalau ada apa yang menarik lagi nanti saya akan sambung. Kalau tidak sampai di sini saja. Jadi terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Kita jumpa lagi lah di next video. Alright geng, bye bye.